Selamat datang di Ada Tawa. Ngomong bebas, tawa lepas. Di Citayam mah kagak ada CEO, Bang. Si Idris ada tuh. Si Ilham, si Ibnu, banyak di sana no. Cuman pada nganggur no. Bang, beli nasi goreng, Bang. Oh, iya, Dek. Nasi goreng. Bubur ayam. Gue bingung banget sama badan gue nih. Masa gue kesentuh nih, tukeran anduk gue bunting loh. Bener aja pas gue liat di belakang bajunya, Bang, ada tulisan Roberto Calo. Buset, Roberto Calo aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Info dimanapun Anda berada. Ketemu lagi barengan Tata Gibrik di Ada Tawa. Ngomong bebas, tawa lepas. Ha, luar biasa. Sudah hampir berapa episode kita menjalani program Ada Tawa dan banyak sekali tawa yang sudah diberikan oleh para peserta. Dan kali ini kita juga kedatangan para peserta yang siap memberikan tawa. Nah, mereka ini kita sebut tawanan. Wah, karena akan memberikan tawa kepada kawan-kawan. Ya, kalau mereka nggak bisa memberikan ketawa, kita tawan di sini. Ya, kita kerangkeng sampai bisa pulang ya. Oleh karena itu, jangan sampai ketinggalan setiap episodenya. Pantau terus di Ada Info Official. Nanti bisa kalian tonton semua keseruan para peserta dari episode pertama sampai episode hari ini. Dan hari ini kita kedatangan 4 orang yang langsung aja kita sambut. Yang pertama, ini ada anak muda yang katanya sih masih cari-cari kerjaan dan juga cari-cari jodoh ya. Mudah-mudahan ketemu di sini. Di Ada Info banyak sekali karyawan-karyawannya laki-laki semuanya ya. Ya, mudah-mudahan ketemu. Kita panggil dengan bangga Fadlu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenalin, nama saya Fadlu. Fadlu itu nama asli. Karena kalau Falsu itu nama palsu. Ya, palsu. Masuk. Senang sekali bisa tampil di Ada Tawa. Gokil, tempatnya rapih banget, bagus, bersih ya kan. Sehat lah pokoknya orang-orang di sini ya kan. Cuman saya pesen jangan sekali-kali kalian pergi ke material. Karena material itu adalah tempat yang paling gak sehat. Buktinya minggu lalu saya ke material, Pak. Saya cuma beli semen, sesak. Wah, Gak sehat tuh, gak sehat, jangan. Pesan aja kalau nggak order. Saya ini dari Citayam, saya masih nganggur, Bang. Saya kesini aja cuma bawa cenggo. Iya. Abisnya gimana ya? Hidup di Citayam tuh sulit, Bang, sumpah. Anak muda umur 25 tahun di Citayam masih nganggur, itu hal wajar. Bagi kami, quarter life crisis itu bukan isu, tapi quotes. Yes. Serius. Sekalinya ada yang kerja, paling jadi apaan? Kasir Alfamart. Ya. Tinggian dikit kasir Alfamidi. Ya. Tinggian lagi kasir Alfamidi Super. Ya. Itu udah paling tinggi tuh, udah super ya kan. Sumpah, Bang. Dari background pekerjaan aja kita udah jauh berbeda dibanding warga PIK 2. Wah, di sono masih banyak orang yang kerjanya sebagai supervisor, ya kan, manajer, bahkan CEO. Di Citayam mah kagak ada CEO, Bang. Si Idris ada tuh. Si Ilham, si Ibnu, banyak di sana no. Cuman pada nganggur no. Waduh. Beda dah pokoknya. Dari segi setelan aja kita juga beda jauh, Bang. Wah, kalau di PIK 2 itu setelan orang keren-keren banget ya kan. Ada yang pakai tank top, crop top, ya kan. Maksudnya, wah keren-keren dah, modis gitu. Wah, di Citayam, Bang. Di sana masih ada orang yang pakai celana lepis setengah pantat. Ya Allah. Mana kagak pakai boxer lagi. Ya. Itu kan kelihatan ya air terjunnya. Ya. Kemarin saya sempat ngegepin teman saya, Bang. Dia pakai sepatu Doc Mart. Wih, keren banget ya kan. Sepatu Doc Mart. Cuman gua kagak percaya. Akhirnya gue periksa tuh. Set. Pas gue baca tulisannya DRS Martin. Ya. Dokter Randes dong. Dokter Randes dong. Kok beda gelarnya? Udah pasti KW ya kan kalau ini. Wah, kacau dah. Dan perbedaannya lagi, kalau warga PIK 2 habis gajian, wah, mereka pada party-party ya kan. Wah, ke clubbing, dugem, ajeb-ajeb. Orang Citayam, Bang, kalau habis gajian ngapain?
Ngeliwet ya Allah. Ngeliwet. Sumpah. Ketemunya tahu tempe sama ikan teri tuh. Udah. Beda banget ya kan. Udah gitu mereka kalau party-party beli minuman alkohol yang mahal-mahal. Apa namanya? Tequila, martini, Jack Daniel, Jack Angel. Wah, banyak dah pokoknya. Banyak. Sumpah. Dan kalau misalkan orang Citayam nih beli alkohol ya, mentok-mentok paling apa? Anggur merah, Bang. Tinggian dikit, anggur merah gold. Tinggian lagi, anggur merah Alfamidi Super. Thank you, gua Fadlu. Biasa. Gue baru ketemu anak Citayam yang gemuk kayak gini ya. Biasanya tuh di Citayam tuh dekil, hitam ya kan. Rambutnya agak merah-merah dikit karena bukan di blonde-blonde tapi emang melayangan. Luar biasa. Emang asli Citayam ya? Asli Citayam. Citayam, iya. Tolong Bapak Lurah Citayam. Iya. Ini adalah duta Citayam yang sebenarnya ya. Iya, luar biasa. Tapi pernah ikut SCBD di sana di HI dulu. Itu cita-cita sih jatuhnya. Oh, cita-cita jatuhnya. Belum sama pernah. Bongi dan kawan-kawan dulu ya. Iya. Oh iya. Oke, Mas tadi sampai lupa gua gak kata pesona ya. Fadlu, kasih tahu dong. Akun yang Fadlunya bukan yang palsunya. Ya. Oke. Ya. Akun apa Instagram? Fadlu_serius. Oke. Padahal orangnya kayak gini ya. Oke. Jangan lupa di follow tuh. Fadlu_serius. Ya, insya Allah yang ini nggak bubar seriusnya. Ya. Oke, thank you Fadlu. Luar biasa. Oke guys, Sobat Info dimanapun Anda berada. Tadi udah kita dengerin keluh kesahnya Fadlu, si anak Citayam. Dan kali ini kita juga kedatangan warga Citayam ya. Kalau ini warga pendatang kayaknya, bukan warga asli. Langsung aja kita sambut Yayan Gembul. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Yayan Gembul, komedian dari Paski Korwil Kota Depok. Jadi ini saya juga heran, pelawak kok disuruh stand up komedi, kan aneh. Lebih aneh lagi, saya kok ikut-ikutan juga gitu. Nah, ini menceritakan waktu masa pacaran saya dulu. Nah, sama pacar saya begini, Dik, kita makan keluar yuk. Tapi yang ada tantangannya. Tantangannya apa, Mas? Oh, kita ke puncak. Alah, ke puncak tantangannya apa sih, Mas? Paling udara dingin. Kalau ini beda, Dek. Loh, puncak Menara Sutet. Ah, gini ya, saya ini merantau di Jakarta ini kadang-kadang suka putus asa. Nyari kerjaan susah. Nyari job sepi. Nggak ada yang make saya. Akhirnya ya banting setir. Saya jualan nasi goreng. Wah, keliling komplek. Keliling komplek sampai dorong berapa blok, nggak ada yang beli, sepi. Akhirnya ada yang beli satu. Oh, Bang, nasi goreng sini. Ah, lumayan nih, dapat penglaris. Wah, saya langsung, Bang, nasi gorengnya ya, satu piring aja. Satu piring. Oke, siap. Sedang nggak? Pedes nggak? Mana saya tahu, Bang, kan saya belum nyobain. Salah saya apa? Ditanya baik-baik, jawabnya kayak gitu. Aduh, akhirnya saya stres. Kok kayak gini, sakit hati. Nawarinya baik-baik, akhirnya putus asa saya. Langsung pulang. Banting setir lagi. Jualan, apa namanya, bubur ayam. Bubur ayam. Gerobaknya saya rubah jadi bubur ayam. Tadinya nasi goreng, nasi gorengnya saya buang, saya ganti bubur ayam. Wah, saya keliling. Gak lama lagi ada anak kecil. Bang, beli nasi goreng, Bang. Oh iya, Dek. Nasi goreng, bubur ayam. Lupa tadi, bubur ayam. Ya, tapi pakai ayam, Dek. Kasih ayam, Dek? Enggak. Masa dikasih ayam? Kan terus saya makan apa? Lucu lagi. Akhirnya stres nih. Gimana ya? Jualan nasi goreng sepi. Cuma satu orang yang beli. Jualan bubur ayam nggak ada yang beli. Saya sama istri saya bingung. Gimana ini? Udah deh, kita pulang kampung aja. Usaha di kampung barangkali lebih mapan. Usaha apa?
saya usaha kasur kapuk. Wah, barangkali usaha kasur kapuk itu bisa melompat gitu. Akhirnya apa? Jualan kasur kapuk, saya belanjain 25 ton. Kapuk itu saya gelar di lapangan. Gak ada tempat di tempat saya. Akhirnya ada angin puting beliung. Wah, kapuknya pada terbang semua. Orang sekampung pada putih semua. Kayak Anoman. Tuh, stres saya jadinya. Ya, inilah liku-liku kehidupan saya. Pengen usaha tapi gagal semuanya. Nah, akhirnya ya, kadang-kadang juga mikir nih. Sebenarnya ya saya ini, orang bilang saya jelek. Tapi sebenarnya saya ini ganteng. Ganteng. Contohnya gini, pada suatu hari saya tuh naik bis. Ada bangku kosong. Bangku kosong, saya dudukin. Mudah-mudahan sebelah saya juga kosong. Barangkali ada cewek, lumayan buat ngobrol. Akhirnya mobil jalan, set. Ada yang nyetop. Saya tengokin dari kaca. Nenek-nenek. Akhirnya, nenek-nenek jawil. Bang, abang Aliando ya? Bukan, Nek. Saya Yayan Gembul. Oh, ya kalau udah itu berarti kan udah paham. Kan saya nggak bisa bohong namanya nenek-nenek. Kurang tua, ya. Akhirnya jalan lagi, set. Si nenek-nenek jawil lagi, nyolek lagi. Sombong amat nih, Bang. Abang Aliando kan? Bukan, saya ini Yayan Gembul. Nggak percaya juga. Awas, nanya lagi. Jawab Aliando lagi. Akhirnya, abang Aliando ya? Ya, saya Aliando. Kok nggak mirip? Aduh, kacau nih. Orang kayak gini dibilang Aliando. Ya, ini saya sama istri saya nih. Kadang-kadang rumah tangga itu suka ginilah. Dah, gitu aja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa. Waduh, sampai jatuh nih, luar biasa. Saking getarannya ya, luar biasa. Saking semangatnya. Pantesan jualan nggak laku ya kan? Iya. Yang jualan galak kayak gini gimana, luar biasa. Emang personanya marah-marah gitu? Karakter, Bang. Karakter. Dulu, saya kalau nggak tengkang, nggak bisa, Bang. Dulu kata pernah main sinetron juga ya? Sinetron. Bernapas dalam lumpur. Sampai mati. Kan nggak bisa napas. Iya, dalam lumpur. Iya, jadi apalagi dukun Mbah Jambrong dulu pernah. Oh, di Jambrong. Sinetron. Di sinetron Jodoh Wasiat Bapak. Jodoh Wasiat Bapak. Tapi pernah saya di Jodoh Wasiat Bapak jadi jenazahnya dipikul. Oh, gitu. Itu peran paling menantang ya? Ya, paling menantang itu. Iya. Oke. Ya. Mas Yayan punya akun Instagram nggak? Nanti bisa di-follow teman-temannya. Instagram saya Gembul Yayan. Gembul Yayan. Oke, jadi teman-teman nanti follow Gembul Yayan. Siap. Nanti bisa langsung diomel-omelin sama dia. Makasih ya, ya. Makasih ya, luar biasa. Aduh. Oke, Sobat Info yang nonton Mas Yayan Gembul tadi gimana? Udah stres belum ya? Mudah-mudahan nggak tambah stres nonton Yayan Gembul. Tapi kalau suka boleh nanti mampir ke Instagramnya, like dan juga tonton terus tayangan-tayangan yang ada di Ada Info. Karena di Ada info baru untuk ada info seru buat generasi baru. Nah, kali ini dari sekian banyak episode, baru kali ini kita kedatangan seorang perempuan yang akan bercerita keluh kesahnya sebagai seorang ibu rumah tangga, seorang pacar, seorang istri, saya nggak tahu, pokoknya nanti dengerin aja cerita dari Mbak Putri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ane dari Paski juga nih, nama Ane Putri Plasenta. Ya beginilah, makasih ya sebelumnya udah diizinin hamil di sini. Oh, ini hamil. Hamil. Kita harus hanya satu orang loh, ini jadi 2 orang nih, boleh nggak? Ini honor berapa? Maksudnya udah boleh hadir di sini orang hamil gitu kan. Dan gue doain juga yang nonton ini pada hamil semua. Hamil itu menyenangkan loh. Jadi ketika kita hamil, apa yang kita mau itu diturutin. Kita mau apa, mau seblak ya kan, level neraka, itu boleh itu. Ngidam apa aja lu pasti diturutin. Cuman yang gak enaknya orang hamil itu, dia tuh satu berat, kedua males-malesan. Buat males aja gue males sebenarnya. Mau males aja gue males, saking hamilnya tuh.
Terus gue juga nih ya ngasih tahu ya. Kan misalnya gue nih ya, kalau gue lagi hamil gitu ya, pikiran gue tuh udah kayak cantik gitu kan, kayak iklan-iklan sirup gitu kan, cewek-cewek cantik iklan sirup gitu kan. Kayak inilah Victoria's Secret gitu. Pas gue ngaca, bisa udah kayak ikan kembung gue. Kagak ada cantik-cantiknya gue. Tapi gue bingung sama badan gue. Badan gue tuh subur banget. Gue ini hamil, anak gue 5 rupa-rupa warnanya loh. Iya, ada yang gelap ya kan. Soalnya waktu awal-awal gue nggak tahu tuh kalau misalnya kita tuh minumnya es kelapa. Nah, gue minumnya itu kelapa parut. Tukang sayur, jadinya gelap dia cemong. Tapi yang kedua, ketiga agak beningan dikit. Ada gradasinya. Iya. Nomor 3 agak butek bang. Iya, gue nggak beli susu bang. Iya, akhirnya gue beli teh tarik. Warnanya butek kayak kali. Terus gue bingung juga ya. Gue bingung banget sama badan gue nih. Masa gue kesentuh nih, tukeran anduk gue bunting loh. Iya, itu anak pertama tukeran anduk doang gue. Yang kedua gue cuman WA loh sama suami gue. Makanya gue jaga-jaga banget. Gue tuh nggak pernah mau terima WA dari laki-laki chat-chatan gitu. Gue takut. Gue takut dikeroyok sama yang di rumah. Udah gitu nih ya. Terus yang gue bikin ini lagi ya. Menurut gue nih ya. Orang hamil itu sebenarnya enak. Enaknya tuh gini, dia mau kemana-mana nih, mau duduk aja nih gue sengaja berdiri ya kan, berdiri ya. Ini orang-orang pada duduk nih kan, gue berdiri aja depan dia. Kata gue udah bangun loh abis ini loh. Dia bangun, mukanya kesel, kampret. Gue duduk. Paling enak gitu kalau orang hamil begitu ya bang. Cuman gue bingungnya ngapa? Kata orang banyak anak itu banyak rezeki. Lah gue mau boro-boro banyak rezeki, banyak jemuran bang. Rumah gue udah kayak obrolan Ramayana. Dia pagi, buset gue gantung-gantungin semua. Ya Allah, kata gue ini kalau bisa gue lepain. Capek lahiran mulu. Nah sekarang begini, semuanya serba naik ya kan. Gue datang ke sekolahan, jajan bun udah gak cukup nih bun, 5.000 bun, sekarang 10.000. Apaan lu 10.000? Iya nih soalnya kan ini sekarang nih hamburger aja 5.000 bu. Udah lah, enggak lah, gua hamburger kata gua aja makan bakwan. Udah kata gua ya udah nggak apa-apa pada naik semua. Nyampe ke rumah gua dinaikin juga. Aduh. Suami gua naik mulu. Gua bingung, gua serba naik semuanya. Aduh, pusing kepala gua dah. Dan juga tapi gua senangnya gini ya kan. Gua kan ngidam ya kan. Gua pernah tuh ngidam. Ya, lu pulang cepat ya kan, kru film ya kan, bikin film layar lebar. Pulangnya jarang, 2 bulan. Gue bilang gini, "Bang, lu pulang ya, gue pengen lu ada di sini." Dia jawabnya, "Gak bisa, gue kan kru film, gue harus stay dulu." Ya udah, ntar gue sumpahin anak lu nanti sifatnya kayak lu. Tiba-tiba dia tobat. Dia sholat 5 waktu. Kamu bagongkan itu bang, mencurigakan kenapa dia bisa tobat. Kok gue bilang kayak dia, kenapa dia langsung tobat bang? Gue bingung bang. Dia sholat 5 waktu, ngajak berjamaah. Gue ikutin dia tuh berjamaah ya kan. Pas berjamaah, kata gue sujudnya lama banget. Lu baca doa apa baca lagu-lagu Isabella? Habis anjir, gue sampai nungguin mangap. Gue tadinya mau husu jadi kagak husu. Gue tengok lagi, astagfirullahaladzim masih juga astagfirullahaladzim. Besoknya gue kagak mau lagi saja sama dia bang. Udah suratnya tabat tiada melulu. Makasih, gue Putri Sakila dari Pasi. Luar biasa. Mbak Putri gimana rasanya tampil di panggung Ada Tawa nih? Buset deh, gue kayak dikejar-kejar setan. Berasi. Berarti kayak dikejar ayam gembul dong? Iya, tapi ini perdana. Ini perdana, gue perdana. Oke. Gimana rasanya bisa mengungkapkan keluh kesahnya di ruang Ada Tawa ini? Dingin bang, rasanya bang, hujan nih bang. Luar biasa ya. Gue harus jauh-jauh karena deket-deket lo ntar gue bisa hamil lagi. Iya bener. Oke, ada Instagram yang bisa nanti buat teman-teman following. Ada. Putri Sakila. Putri Sakila, dieja dong biar nggak salah. Putri Sakila. Oke, jadi buat teman-teman nanti juga bisa scroll. Boleh DM nggak? Boleh, jangan takut ini lagi. Thank you Putri Sakila. Makasih. Oke Sobat Info dimanapun Anda berada yang masih nonton tayangan Ada Info dari tadi ya. Nonton tayangan Ada Tawa dari tadi, mungkin start mulai jam berapa kita tayangnya? Malam ya nanti ya. Itu sampai setengah jam lah, masih bertahan, thank you banget. Jangan lupa untuk share, untuk kasih like dan komen. Dan tentunya subscribe dong akun Ada Info Official. Nah kali ini kita kehadiran juga salah satu ya gua anggapnya senior juga di Stand Up Indo Depok. Seorang yang
dulu juga aktif di dunia pantomim kalau nggak salah ya. Iya, Jabadi kalau nggak salah pantomim sama Sukron Jamal ya. Hah? Sukron Jamal mirip. Oh, Bang Jai. Oh iya benar. Seangkatan Bang Jai sama Jabadi teman gue ini. Kita sambut Jabadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kenalin, nama gue Jabadi. Sebenarnya gue sih mau cerita-cerita aja sedikit ya. Kemarin tuh gue habis bayar pajak motor ya di Samsat ya. Dan jujur gue tuh merasa dipersulit gitu. Maksud gue, ini kan zaman udah canggih ya. Bisa nggak sih kita bayar pajak semudah kita beli rokok gitu? Misalnya ya kan, gue datang nih ke kantor Samsat. Pak, bayar pajak. Pajak yang mana ya? Sabuna kretek 1. Ya. Sabuna kretek nggak ada. Kalau Apache ada. Tuh. Kan gampang begitu ya? Nah, iya. Kalau kemarin mau gue buset dah. Ribet banget gitu. Fotokopi inilah, itulah. Bolak-balik lah. Masalah bukan apa-apa bang. Kalau fotokopi gue paling males tuh. Belum lagi bayar parkirnya ya kan. Fotokopi gope, parkir 2.000. Ya Allah. Zaman kan udah canggih gitu. EKTP itu E-nya elektronik. Ya kan? Bukan Endang Sukamti. Ya kan? Kenapa sih pakai fotokopi, ya kan? Dari sekarang sampai zaman dulu masih aja dipakai. Terus gunanya chip di KTP kita, gunanya buat apa? Nyimpen foto mantan. Iya. Sebenarnya gue udah tahu nih, Bren. Di Samsat ini sebenarnya permainan gitu. Kita tuh sengaja dipersulit supaya kita tuh ujung-ujungnya capek, ya kan? Ujung-ujungnya pakai calo, ya kan? Karena dulu gue ngalamin tuh, waktu kemarin tuh. Pas gue lagi capek ya kan, lagi duduk. Aduh, capek banget habis ngantri dah. Diparanin bapak-bapak pakai baju bola gitu. Sumpah gue nggak bohong. Dek, ada yang bisa saya bantu? Oh bisa pak, nih tolong pak, fotokopi di sono. Yeh, ngelunjak lu. Katanya gue bantu. Lu nggak tahu siapa gue? Bener aja pas gue liat di belakang bajunya bang, ada tulisan Roberto Calo. Buset, ternyata Calo anjir. Calo anjir. Pansen ini. Kacau dah. Akhirnya gue suruh aja tuh, tendangan bebas. Dan sekarang juga lagi rame soal pemutihan ya. Jujurnya, gue tuh iri banget sama orang yang nunggak pajak gitu. Karena sebagai orang yang taat pajak, gue tuh merasa apa ya? Nggak dibagi apa-apa, nggak dikasih reward apa-apa gitu. Sedangkan yang nunggak dikasih diskon. Ini kan kagak adil ya. Seharusnya yang taat pajak dikasih diskon dong, ya kan? Ini lagian Samsat ngapain ada diskon sih? Emang Samsat apa Ramayana? Gue datang ke Samsat cuma pengen bayar pajak, ya kan? Bukan nyari tanah panjang. Gimana sih? Ya. Dan apalagi ya? Kalau ngomongin pajak, gue perhatiin nih pajak di Indonesia nih semakin mencekik rakyat kecil. Karena semua sektor sekarang udah dipajakin. Konten medsos, ya kan? Terus apalagi tuh? Pedal. Bahkan amplop kondangan itu dipajakin. Kalau konten medsos masih masuk akal lah, karena di situ ada endorse kan, ya kan? Pedal, yang main orang kaya, sewa lapangan mahal, ya kan? Lah kalau amplop kondangan dipajakin, gue tahu sih tujuannya supaya kagak ada pencucian uang, ya kan? Misalnya ngamplopin orang 1 miliar, itu wajib kena pajak, ya kan? Tapi kalau orang kayak Padlu, bocah Citayam, yang ngamplopin goceng makannya banyak, ya ngapain dipajakin, ya kan? Seharusnya orang-orang kayak Padlu nih, yang ngamplop goceng, dikasih aja peraturan, ya kan? Amplop goceng nggak boleh ngambil rendang 4 potong, tuh, baru dia takut tuh. Aduh. Seharusnya nih Indonesia contoh dong, negara di Finlandia tuh. Walaupun pajaknya 50%, tapi rakyat tuh terima-terima aja gitu. Bahkan dia tuh tercatat sebagai negara paling bahagia nomor 1 di dunia loh.
Ini bisa lu cek di internet gitu. Lu tahu gak kenapa dia bisa bahagia? Karena gini, fasilitas pajak yang mereka bayar balik lagi dalam fasilitas. Dalam bentuk jalanan mulus, ya kan? Pendidikan gratis, dijanjiin masuk surga Firdaus. Makanya bahagia, ya kan? Lah kalau di Indonesia, friend, udah semua dipajakin, ya kan? Hasilnya mana? Ya, lu lihat sendiri dan lu di Taman Merdeka. Namanya doang merdeka. Keadaannya jauh dari kata merdeka. Lu lihat no, ada perusahaan pada pecah, didiemin aja. Kan kesian bocah yang lagi pada naik, pantatnya pada robek. Iya kan? Alhasil, beraknya lancar. Terima kasih gue jawab. Gue suka gitu ya tuh Dede. Gue suka gitu ya. Selalu begitu lah. Kalau iya. Emang kudu gitu Emang biar gitu ya. nambah kelucuan. Nambah kelucuan. Tapi emang berasa banget kalau begitu. Tes. Penekanan. Ada punchline gitu. Double kill luar biasa. Panggil penekanan namanya. Luar biasa. Tapi yang tadi lo omongin itu adalah Samsat di Konoha ya. Konoha, iya. Iya, perlu diperjelas. Jangan sampai karena lo nggak nyebut nama negara kan. Samsat aja tadi kan. Iya. Ini Samsat Konoha nih. Samsat Konoha iya, itu sebenarnya. harus lo Iya. perjelas nih. Soalnya kan, bilang tuh. soalnya nih generasi dekat dengan Samsat soalnya. Iya. Oke, coba nih. Oke. Lo kasih tahu dong teman-teman nih, sobat info, akun Instagramnya. Akun Instagram gua JABD_BADY Jabadi. Luar biasa. Emang komika kalau ngomong belibet tapi kalau lagi show lancar ya? Luar Iya, biasa. kayak gitu, rata-rata. Apalagi kalau honornya juga bagus, lancar juga ya? Lancar juga. Luar biasa. Tepuk tangan dong buat Jabadi. Luar biasa. Terima kasih. Oke, gue sampai nangis-nangis ya, gue batuk-batuk semuanya hari ini lucu-lucu. Dan buat penonton semuanya tinggal tentuin pilihan ya siapa yang menurut kalian yang paling oke dan bisa kita pilih, kita comot untuk kita tampilkan lagi di episode berikutnya di lomba yang lebih menantang lagi. Dan juga jangan lupa untuk terus saksikan Ada Tawa, ngomong bebas, tawa lepas. Sampai jumpa lagi.